Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Ini adalah segmen penutup. Saya ingin refleksi perjalanan Pilkada. Tidak akan ada diskusi terbuka. Waktunya 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pak Basuki, Pak Anies, Pilkada yang berlangsung selama hampir kurang lebih 6 bulan ini dipenuhi tensi politik yang tinggi. Diskusi publik yang beragam dan sengit. Jika terpilih, apa rencana Anda sebagai gubernur untuk memulihkan lagi kerukunan berwarga, khususnya kerukunan umat beragama pasca Pilkada? 1,5 menit untuk Anda, Pak Anies. Yang pertama adalah menjangkau semua. Sekali lagi saya katakan tadi, gubernur menjangkau semua. Bukan hanya menjalankan program, tapi merawat kebinekaan, memastikan hukum tegak untuk semua, dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di Jakarta. Gubernur harus menjadi gubernur semuanya. Dan yang tidak kalah penting adalah gubernur ini memfasilitasi dialog. Ketika saya gubernur, maka saya akan fasilitasi dialog. Pihak-pihak yang berbeda, baik itu sosioekonomi atas bawah, ataupun pandangan ideologi kanan kiri. Bisa dialog, saya jangkau semuanya untuk komunikasi. Supaya apa? Kota ini terus menjadi cermin. Tidak ada kota lebih bineka dari Jakarta. Tapi yang tidak kalah penting, kalau kita terus seperti sekarang, selama sumber provokasi ada, ya selalu muncul masalah. Yang tadi saya katakan, kalau gubernurnya justru menjadi provokator problem, kenapa? Karena tidak sensitif dan menggunakan justru ekspresi-ekspresi yang saya ungkapkan tadi. Yang nggak perlu, gubernur nggak usah masuk ke sana. Di Jakarta udah punya 17 gubernur, nggak ada tuh gubernur yang provokasi-provokasi. Karena itu ketika saya gubernur, justru saya menyadari kata-kata saya harus merekatkan, bukan meretakkan. Kata-kata saya justru harus membangun suasana persatuan, bukan justru mengkotak-kotakkan. Ini yang akan kita lakukan ketika saya bertugas untuk memastikan Jakarta tetap bineka, Jakarta tetap tegak hukum, dan suasana persatuan ada di Jakarta. Waktu sudah habis, kita beri tepuk tangan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan yang sama, Pak Basuki, Pilkada yang sudah berlangsung 6 bulan dipenuhi tensi politik tinggi, diskusi publik beragam dan sengit. Jika terpilih lagi, apa rencana Anda sebagai gubernur untuk memulihkan kerukunan berwarga, khususnya beragama? 1,5 menit. Nun sewu, Pak Anies. Bagi saya sederhana saja. Saya begitu selesai Pilkada tanggal 19, tanggal 20 saya sudah kerja lagi. Karena masa jabatan saya itu yang pertama sampai Oktober 2017. Nah, apa yang kita lakukan? Kita langsung akan bangun tempat-tempat religi. Itu adalah gabungan beberapa agama. Misalnya itu Mbak Priok. Kita bangun, sudah selesai desainnya. Kita bangun masjid yang bergaya Ottoman, Turki. Dan tentu kita akan segera, sudah kita lakukan juga. Tukang mandiin mayat, yang nggak nahan-nahan orang, kita akan langsung umrohkan. Termasuk yang marbot, takmir, kita akan lakukan. Termasuk masjid. Kita Masjid Raya di Dan Mogot, kita akan pilih. Takmirnya itu jelas yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Membawa khotbah yang sejuk, Islam Nusantara. Bukan Wahabi, bukan Syiah. Bukan yang aneh-aneh menurut kami, menurut teman-teman. Kita akan langsung lakukan. Jadi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana semua agama, semua penganut harus dapat hak yang sama. Anda mau bangun gereja, mau bangun masjid, kita harus lakukan, kita bantu. Jadi bagi saya yang penting jadi pejabat itu jangan terima suap, jangan berpihak. Anda lempeng saja kerjakan melayani rakyat. Pasti semua akan balik seperti biasa. Itu yang akan kami lakukan segera. Beda, kan tanggal 19, 20 udah langsung kerjakan semua itu. Kita beri aplaus untuk Pak Basuki Cahayapurnama. Baik, ini pertanyaan penutup. Dalam berdemokrasi, yang penting justru pihak yang kalah mau menerima hasil kontestasi. Apa komitmen Anda soal itu, Pak Basuki? Ya, saya kira udah nggak ada pertanyaan lagi tadi. Pertanyaan penutup, Pak Basuki. Itu masih ada. Ya udah. Tentu kita udah siapkan semua dengan baik. Kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Saya selalu percaya itu. Tuhan yang memberikan kekuasaan.
Makanya bagi saya ketika saya menjabat, saya harus meninggalkan legacy. Harus meninggalkan sebuah sistem. Sehingga orang yang masuk pun, dia bisa meneruskan dengan baik. Kecuali memang yang masuk terlalu baik berkompromi ya. Aku nggak bisa bantu. Tapi kalau dia tidak berkompromi, berani melawan oknum-oknum PNS yang korup, oknum DPRD yang korup, ikutin sistem terbuka, semua izin diupload di YouTube, semua rapat diupload ke YouTube, orang tidak ada fitnah. Nah itu yang akan kita lakukan. Makanya kami sampai Oktober 2017 ini, kita akan semua janji-janji kita, kampanye, kita bisa laksanakan. Itu yang akan kita lakukan di masa posisi ini. Tapi saya adalah orang yang selalu yakin, ketika kepuasan orang Jakarta ada di angka 70% ke atas, kalau merasa puas dan mempercayakan pada saya kembali dengan Pak Jarod, maka tentu kami sangat berterima kasih karena program-program kami akan segera dilaksanakan dengan sangat cepat. Karena memang kami sudah punya semua, bukan ngomong saja, sudah dikerjakan. Udah setengah jalan ini, tinggal lengkapi. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Basuki Cahayapurnama. 1,5 menit untuk Anda. Dalam berdemokrasi yang penting justru pihak yang kalah mau menerima hasil kontestasi. Apa komitmen Anda soal itu? Persis sekali, hasil kontestasi. Karena itu kontestasinya harus jujur. Harus jujur, jangan ada manipulasi, jangan ada manipolitik. Yang kedua, harus adil. Aparat, baik aparat pemerintah, aparat penegak hukum, jangan berpihak. Karena kalau berpihak, hati-hati, ini mencederai demokrasi. Yang ketiga, demokratis. Demokratis artinya yang berhak jangan dihalangi. Tapi yang tidak berhak nggak usah ikut-ikut ke Jakarta, ikut nyoblos, nggak perlu. Jakarta ini hanya untuk warga Jakarta. Yang luar Jakarta silahkan di luar saja. Nggak usah ikut. 3 ini dipenuhi, maka kontestasi itu akan berjalan baik. Ini yang sekarang menurut saya harus kita pastikan hadir. Karena hasil apapun dengan mudah diterima. Seluruh Indonesia menyaksikan. Lalu ketika itu hadir, pemerintah yang kami akan hadirkan adalah pemerintahan yang efektif. Efektif itu artinya apa? Janji-janji itu tidak dikebut 6 bulan terakhir. Janji-janji itu direalisasikan mulai periode bekerja. Program dijalankan, apalagi keberpihakan untuk rakyat kebanyakan. Eksekusi sesegera mungkin. Masa untuk orang tua programnya delay 4 tahun? Nggak patut itu. Ini orang tua kita. Apa yang mau kita lakukan? Kita pastikan efektif bekerjanya. Jadi bukan hanya, kalau bagi kami harus bersiap-siap menjadi gubernur. Kalau bagi Pak Basuki, siap-siapnya jika tidak menjadi gubernur. Karena itulah yang berubah. Saya warga negara. Bila menjadi gubernur, berubah hidup saya. Berubah tanggung jawabnya. Jadi kita bersiapnya justru itu. Tapi apa yang terjadi? Bila itu dilakukan, suasana Jakarta akan sudah berubah. Habis. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Sudah 2 jam kita berdebat, kita melihat perbedaan antar 2 kandidat. Tapi di akhir rangkaian ini saya meyakini ada sejumlah persamaan. Singkat-singkat saja saya ingin tahu apa sih kesamaan antara Anda berdua? Ada kesamaan tidak? Pak Anies, Pak Basuki, Anda berdua? Sama-sama mau jadi gubernur. Sama-sama mau jadi gubernur. Setuju? Pak Anies sama-sama mau jadi gubernur dan Anda yang nanti akan menentukan siapa yang lebih tepat menjadi gubernur pada tanggal 19 April. Seperti biasa untuk penutup Mata Najwa ada catatan Najwa untuk Anda pemirsa. Di episode Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Perdebatan kini menjadi keniscayaan sebagai satu tahapan dalam pemilihan. Sebuah langkah penting agar demokrasi tak kembali ke masa-masa genting. Karena sudah terlalu lama mufakat jadi kemutlakan, ketika menjadi beda dianggap kejahatan. Berdebat tak berarti para kandidat berseteru, melainkan adu gagasan dengan seru daripada diam-diam saling lempar batu. Merebut simpati pemilih dengan melihat fakta dan memahami data. Mendalami masalah real dengan aksi dipaparkan dengan cara yang rinci. Gagasan-gagasan besar mutlak dibutuhkan agar pembangunan menjangkau horizon masa depan. Inilah sebaik-baiknya berdebat, bukan agitasi dan propaganda sesaat. Karena konstituen bukan prajurit di medan perang. Siapapun yang menang, tak boleh ada yang menjadi abu dan arang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kandidat. Terima kasih paling banyak kepada Anda sudah menyaksikan. Saya Najwa Shihab, selamat malam, sampai jumpa.
Dipersembahkan oleh